Selamat siang Bapak dan Ibu, yang terhormat Kepala BUSDM, yang terhormat para koor dan subkoor BUSDM, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan BUSDM, terima kasih atas partisipasinya dalam sharing session episode 15 kali ini yang bertema disiplin PNS. Pastinya dari kita sudah tidak asing dengan materi kita kali ini. Disiplin PNS merupakan peraturan yang wajib diketahui oleh kita semua sebagai PNS. Ada kewajiban yang wajib kita penuhi dan ada larangan yang harus kita hindarkan. Serta ada sanksi mulai dari sanksi tingkat ringan, sedang, sampai dengan sanksi tingkat berat. Di sesi kita kali ini kita tidak akan membahas detail terkait peraturan tersebut ya Bapak dan Ibu, namun kita akan fokus pada proses atau alur penegakan disiplin itu sendiri. Mulai dari gimana ya kok pegawai bisa diproses disiplin, apakah dari BUSDM memata-matai pegawai ataukah dari laporan atau seperti apa. Kemudian kalau sudah masuk di BUSDM, bagaimana sih alur prosesnya, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, setelah itu outputnya ada apa saja. Nah, semua itu nanti akan dibahas oleh pemateri kita. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan pemateri kita kali ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Syafrizal Isnaini atau yang biasa kita panggil dengan Mas Rizal. Beliau adalah satu-satunya auditor kepegawaian ahli pertama yang ada di BRIN. Jadi Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan mohon disimpan terlebih dahulu karena nanti akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab setelah presentasi selesai. Dan nanti di akhir sesi akan ada kuis berhadiah. Jadi mohon untuk mengikuti acara ini sampai selesai Bapak Ibu. Namun sharing session ini kan dimulai di jam-jam rawan ya Bapak Ibu di siang hari setelah kita makan kenyang kemudian pasti Bapak Ibu mengantuk. Jadi agar tidak mengantuk saya mau berpantun terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa menimpali dengan cakep gitu ya Bapak Ibu biar semangat. Cakep. Biar Cakep. baik belum Bapak Ibu. Cakep. Biarkan kayu menjadi abu. Cakep. Abunya putih bagaikan susu. Cakep. Selamat datang Bapak dan Ibu. Cakep. Tetap semangat, janganlah lesu. Emang cakep. Motornya cakep. Baik, dipersilahkan Mas Rizal untuk membawakan materi kita hari ini. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Ibu Tessa. Oke. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan materi proses disiplin PNS kayak gitu. Sebenarnya tadi kayaknya sudah disinggung juga sama moderator kayak gitu tentang disiplin seperti apa kayak gitu. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar jelas ya. Terdengar. Jelas Mas Rizal. Jelas Mas, tapi agak keras dikit. Oke, saya kayaknya harus teriak-teriak. Kayaknya materi ini sangat menarik ya ini. Saya lihat ini yang open kamera ini kayaknya banyak juga dan kelihatannya sangat posisinya sangat bahagia kayaknya. Karena mungkin besok libur ya. Tinggal beberapa jam lagi kita kerja. Oke, langsung lanjut. Jadi proses disiplin PNS pada sharing session episode 15. Oke, langsung lanjut. Dasar hukum yang digunakan, kami gunakan dalam penegakan disiplin PNS itu yang pertama, tentu tidak lupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ini typo ya, bukan nomor ya Bapak Ibu, nomor ini. Kemudian nomor 4, Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan teknis ya, untuk definisi disiplin PNS itu seperti apa, mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahui ya, karena mungkin sudah sering dilakukan sosialisasi tentang disiplin PNS. Ini saya ulang kembali. Jadi definisi disiplin PNS itu adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Itu. Oke, saya tidak akan membahas ini secara rinci karena mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin sudah paham kayak gitu. Antara kewajiban dan larangannya itu seperti apa? Itu ada termuat dalam PP 94 tahun 2021. Jadi antara kewajiban dan larangan itu yang harus diperhatikan itu yaitu dari perkataan di sini ada gambar speaker ya, bukan berarti perkataannya itu harus memakai to. Jadi setiap perkataan, ucapan, tulisan, dan juga perbuatan, baik di dunia secara langsung apapun di dunia maya kayak gitu. Oke, kemudian saya langsung lanjut. Next. Gerak. Oke, lanjut. Nah, dari hukuman disiplin ini sendiri ada 3 tingkatan, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan disiplin berat. Ya, disiplin ringan ada teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin ringan, ini karena peraturan PP gaji Saya belum namanya nggak ada ya di sini ya. ada Bu kayaknya namanya. Maaf. Langsung dilanjut ya. Karena ini terkait tunjangan kinerja ini PP gaji belum ada, jadi tetap menggunakan peraturan sebelumnya, yaitu PP 53 tahun 2020, yaitu hukuman disiplin ringan itu yang sedang ya, maksudnya sedang. Yang pertama itu adalah penundaan KGB selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang sedangkan hukuman disiplin berat itu yang pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, kemudian selanjutnya pemberhentian dengan hormat tidak atas pemerintahan sendiri sebagai PNS. Selanjutnya. Nah, di sini proses penegakan disiplin PNS itu. Jadi yang pertama itu adanya dugaan pelanggaran atau disiplin PNS itu yang pertama itu mungkin adanya informasi dari dugaan pelanggaran disiplin PNS itu. Jadi tadi juga sudah disinggung dari moderator itu. Jadi kita saya jadi statusnya saat ini sharing ya, sharing session kita berbagi ya. Kita berbagi. Jadi selama ini tuh kita itu memproses atau melakukan penegakan disiplin itu berawal dari adanya informasi gitu. Jadi bukan berarti kita dari tim pembinaan disiplin itu mencari-cari siapa ini misalkan lagi sebel sama siapa langsung cari ini dicari ada pelanggarannya enggak kayak gitu. Jadi ada informasi masuk dari kita, kemudian pengumpulan bukti dukung. Nah, ini bukti dukung sebelum kita memproses adanya dari informasi kita kumpulkan bukti dukung, lalu kita susun adanya kronologis dan analisis kayak gitu. Artinya dari laporan dan bukti dukung tersebut itu dianalisis kira-kira itu masuk dalam dugaan pelanggaran disiplin tidak kayak gitu. Dan dari analisis tadi juga menjelaskan perlu dianalisis itu apakah hukuman disiplinnya itu tingkat ringan, sedang atau berat kayak gitu. Apabila ringan, nanti mungkin dalam proses pemeriksaan itu bisa dilakukan atasan langsung, sedangkan kalau tingkat sedang bisa atasan langsung atau juga bisa juga dibentuk tim pemeriksa. Namun kalau dalam analisis ini tadi ternyata itu analisisnya itu berat, itu harus dibentuk tim pemeriksa yang di apa itu namanya tim pemeriksa itu dibentuk atas dasar surat keputusan PPK atau di kita itu mungkin kepala BRIN selama ini dari kepala BRIN karena PPK di BRIN itu adalah kepala BRIN yang dalam susunan tim pemeriksa itu ada yang pertama atasan langsung, pengawasan dan juga kepegawaian. Nah, selama dalam tahap penyusunan kronologis dan analisis ini
Kami itu melakukan yang pertama tadi, membentuk SK tim pemeriksa apabila di dalam analisis itu ternyata membutuhkan tim pemeriksa, kita bentuk SK tim pemeriksa, kemudian membuat surat pemanggilan dan juga undangan tim. Kemudian selanjutnya Banyak. lanjut ya. Ya lanjut ya. Oke, kemudian langsung ke berikutnya ke tahap pemeriksaan. Jadi dalam pemeriksaan itu nanti yang tentunya tidak boleh terlewat itu adalah adanya daftar hadir dan yang paling penting ini adalah berita acara pemeriksaan. Jadi semua permintaan keterangan mungkin dari pertanyaan dan jawaban selama pemeriksaan itu nanti dituangkan dalam berita acara. Lalu kemudian setelah selesai semuanya itu dibentuk, disusun laporan hasil pemeriksaan untuk nanti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi. Nah, apabila sudah ada sanksi atau SK penjatuhan hukuman disiplin, ini dalam tahap selanjutnya yaitu tahap penjatuhan sanksi ini, sanksi diserahkan kepada PNS tadi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Nah, dalam penyerahan surat keputusan ini yang tentunya harus disiapkan itu adalah surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang paling penting ini adalah tanda terima gitu. Jadi kita harus menyiapkan di situ tanda terima, kita menyerahkannya kapan dan diterima oleh yang menerima yang bersangkutan atau tidak kayak gitu. Kemudian lanjut ke proses administrasi yang lain-lain. Ini langsung lanjut. Kemudian di sini tahap selanjutnya yaitu proses penegakan disiplin yaitu dalam tahap pemanggilan ya. Yaitu yang pertama PNS yang diduga melanggar dilakukan pemanggilan secara tertulis dalam jarak 7 hari kerja sejak diterbitkannya surat itu. Apabila yang bersangkutan hadir, langsung dilakukan pemeriksaan. Namun, apabila pada saat pemanggilan pertama tidak hadir, selang 7 hari dari tanggal pemeriksaannya tadi, dilakukan pemanggilan kedua. Itu jika pemanggilan kedua hadir, dilakukan pemeriksaan. Namun jika tidak hadir, langsung disusun kayak tadi laporan hasil pemeriksaan dan diberikan sanksi sesuai dengan bukti dukung yang didapatkan. Ya, lanjut. Nah, dalam proses tadi pemanggilan, di sini yang perlu mungkin diperhatikan, karena ini tadi disebutkan 7 hari kerja, jadi saya langsung menyebutkan dalam contoh ini. Dalam surat ini, tertanggalnya adalah 28 Agustus, sementara pada pemeriksaannya 7 September 2023. Ini terhitung setelah 7 hari pemeriksaan. Dan kemudian yang perlu diperhatikan juga, kenapa itu jaraknya 7 hari, kayak gitu. Artinya, kita dalam melakukan proses pemeriksaan itu tidak langsung, istilahnya apa ya, semena-mena terhadap yang melakukan pelanggaran. Artinya diberikan waktu, jangka waktu 7 hari itu untuk yang akan dimintai keterangan itu mungkin bisa mempersiapkan, mungkin klarifikasi atau apa kayak gitu. Seperti dalam pemanggilan ini harus dimuat apa namanya dugaan pelanggaran disiplinnya itu apa, kemudian pasal-pasalnya apa kayak gitu. Artinya pegawai nanti yang akan diperiksa itu sudah jelas dia itu yang akan dimintai keterangan itu apa saja kayak gitu. Kemudian kayak contoh di sini ya, misalkan hari ini tanggal 15 September 2023 dilakukan surat pemanggilan. Di sini perhitungannya itu 7 hari kerja itu jadi seperti ini dari tanggal 15 ini. Kemudian ini dihitung terlihat ya ini nomor hari pertama 1, kemudian tanggal 18 2,
3, 4, 5. Oh, ini minggu. Mohon maaf. Jadi tanggal 18 1, kemudian 2, 19 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di hari ke-8 inilah dilakukan pemeriksaan. Jadi tanggalnya nanti di sini, yang hari tanggal yang di sini, misalkan suratnya ini tertanggalnya hari ini nanti tertulisnya tanggal 27 September 2023. Dan lanjut. Oke. Nah, di sini dalam tahap pemeriksaan secara detail, jadi pada tahap pemeriksaan itu dalam penyusunan BAP itu nanti ditulis apa adanya, apa yang tertulis dalam BAP, kemudian ditandatangani pejabat yang memeriksa, apakah tadi atasan langsung atau tim pemeriksa, dan juga PNS yang diperiksa gitu. Kemudian apabila yang diperiksa itu tidak berkenan untuk melakukan penandatanganan BAP, tetap bisa berita acara tersebut bisa dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin. Kemudian dalam penyusunan EHP itu nanti memuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, dalam penyusunan LHP ini untuk isiannya apa sih dalam laporan LHP itu mungkin dari awal, karena ini sifatnya laporan kepada pimpinan itu kita mungkin menceritakan dari awal, mungkin sebelum pertama dari sejak ada informasi, ada dugaan itu kita juga ceritakan, kemudian dari proses pemeriksaan seperti apa, kemudian kita juga menyampaikan rekomendasi, dalam rekomendasi itu juga perlu kita sebutkan adanya mungkin faktor yang meringankan dan juga memberatkan dalam penentuan rekomendasi. Kemudian selanjutnya setelah disampaikan pada pejabat yang berwenang menghukum, SKPP mutasi ngirim SK pensiun ke sana ke bagian BPK. BPK ngeluarin SKPP. Hah? Maaf ya Mas, sponsor. iya nggak apa-apa, lanjut ya. Langsung dalam selanjutnya tahapan penyusunan SK hukuman disiplin. Nah, dalam tahapan ini sebaiknya yang memproses, misalkan kami dari Bindistra kayak gitu dalam penyusunan SK hukuman disiplin, supaya kita lebih mudah memantau kayak gitu. Ini kan dalam bentuk ajuan digital signature ya untuk mengesahkan nanti. Kita yang mengajukan ke digital signature itu sebaiknya tetap kita ajak, kita tetap bisa memantau bagaimana prosesnya, apakah sudah ditandatangani atau belum. Dan selanjutnya penjatuhan hukuman disiplin. Nah, ini penyampaian tadi disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang menghukum atau yang ditunjuk. PNS yang dikenakan hukuman disiplin dipanggil secara tertulis. Nah, ini penyampaiannya ini paling lambat dilakukan 14 hari kerja setelah ditetapkan surat keputusan hukuman disiplin. Dan yang selanjutnya ini, hukuman disiplin ini berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Begitu. Kemudian yang tidak perlu, yang harus diperhatikan ini adanya sekarang itu adanya IDIS. Jadi seluruh proses pemeriksaan disiplin ini harus didokumentasikan dalam IDIS. Bahkan untuk saat ini yang mungkin belum, masih proses diimplementasikan di kita. Jadi ini semuanya ini ya. Misalkan kayak siapa kayak gitu, misalkan saya mengetahui misalkan ada dugaan pelanggaran disiplin yaitu kita sendiri itu bisa lapor langsung masuk ke aplikasi tersebut, kita login dan loginnya itu menggunakan
username dan password di MySAPK BKN itu, langsung saja kita laporkan di situ. Untuk selanjutnya masuk ke admin pusat untuk diverifikasi apakah itu salah atau benar kayak gitu. Misalkan melihat mungkin di teman-teman di sini mungkin melihat saya melakukan apa lah kayak gitu, mungkin bisa melaporkan kayak gitu. Jadi masing-masing pegawai bisa melaporkan di melalui aplikasi IDIS ini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai apa ya, aplikasi IDIS ini, mungkin ke depan perlu ada sharing session selanjutnya ya, mungkin untuk bagaimana teknis penggunaan aplikasi IDIS ini. Langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang mungkin belum disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi, proses penegakan disiplin jabatan fungsional atau pelaksana di BRIN dari adanya dugaan pelanggaran disiplin, entah dari siapapun, apakah itu informasinya itu masuknya ke Bindistra atau masuknya ke LKSDM, itu sebaiknya langsung disusun kronologis dan analisis. Itu dari hasilnya analisis tadi, misalkan langsung bisa dikategorikan apakah itu ringan, sedang, atau berat, kayak gitu. Kemudian apabila itu sedang atau berat selain kehadiran, selanjutnya diproses oleh Bindistra. Yang kemudian saya garis bawahi apabila itu ringan dan sedangnya itu terkait kehadiran, itu diproses LKSDM. Kemudian selanjutnya dari pihak LKSDM koordinasi dengan pihak terkait, mungkin dengan kepala pusat risetnya atau bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya dibuat surat pemanggilan dan selanjutnya prosesnya seperti tadi sampai tahap LHP. Nah, di sini apabila terbukti dan ternyata itu jabatan fungsionalnya ahli utama kayak gitu. Jadi dari LKSDM menyusun nota dinas atau surat dari kepala unit kerja, mungkin nanti bisa dibantu dari LKSDM untuk diteruskan ke BOSDM pusat untuk selanjutnya direview bagaimana. Kemudian selanjutnya prosesnya sama seperti tadi, diteruskan ke PPK BRIN sampai ke tahap penjatuhan hukuman disiplin. Dan lanjut ke ini untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Apabila terbukti dari LHP ini tadi, hasil pemeriksaan tadi, apabila itu JPT bukan JPT Pratama dan itu terbukti melakukan pelanggaran, itu prosesnya sama, alurnya tetap dari LKSDM bisa membantu. Jadi dari hasil pemeriksaan untuk diteruskan ke BOSDM pusat untuk direview untuk selanjutnya sama diteruskan ke PPK BRIN, selanjutnya penjatuhan hukuman disiplin dan juga penyampaian SK dan dokumentasi ini diproses oleh dalam selanjutnya dari awal yang melakukan proses, misalkan dari awal ini yang memproses pemanggilan itu mungkin dari LKSDM kayak gitu, jadi nanti yang menyampaikan SK dan untuk selanjutnya yang melakukan dokumentasi di Simpek dan IDIS ini dari yang melakukan proses pertama kayak gitu. Ini yang benar-benar mengetahui adanya pelanggaran disiplin tersebut. Lanjut. Nah, ini statistik penegakan disiplin BOSDM BRIN. Nah, ini kan kemarin sempat ada muncul isu apa, dikit-dikit pegawai dilakukan disiplin, dikit-dikit dipecat atau apa gitu.
Nah, ini di sini tuh sebenarnya perlu diketahui, ini belum tertampil di sini ya. Apabila dari prosentase pegawai yang diberhentikan melalui proses disiplin ini sampai dengan hari ini, kayak gitu, dari jumlah semua pegawai BRIN itu hanya sekitar 0,1% saja istilahnya yang dilakukan di penjatuhan hukuman disiplin sampai tingkat pemberhentian. Artinya itu kan 0,1 kan artinya angkanya sangat kecil ya gitu. Jadi mungkin adanya isu dikit-dikit disiplin dipecat kayak itu perlu dibenarkan dari rekap yang ada dan perlu diketahui saat ini yang di tahun 2023 dugaan pelanggaran disiplin ini yang masih berproses masih 35%, sementara yang sudah selesai itu 65%. Ini berdasarkan data kami di bulan Agustus ya. Kemudian sekitar 14% itu tidak terbukti dan 86% itu terbukti melanggar. Kemudian dari semuanya ini yang terbukti melanggar ini yang tingkat ringan 190 pegawai, tingkat sedang 19 pegawai, dan tingkat berat 20 pegawai. Nah, ini statistiknya kami dapat dari data yang bulan Agustus gitu. Untuk selanjutnya kami juga memohon mungkin teman-teman yang dari rekan-rekan dari LKSDM untuk kemarin yang proses mungkin disiplin kehadiran, mohon melakukan update. Mungkin ini yang di sini masih tercatat masih proses ternyata sudah selesai atau gimana. Mungkin bisa jadi ternyata dari LKSDM itu sudah selesai semua. Jadi yang masih proses itu tinggal 10% gitu. Soalnya kan bulannya ini tinggal sedikit ya. Oktober, November, Desember tinggal 3 bulan masih 35%. Lanjut. Nah, ini jadi dari kami ini yang mungkin belum disampaikan dari tim penegakan disiplin dan kode etik ASN. Jadi koordinatornya itu Ibu Ani Farida, mungkin yang sering dilakukan komunikasi dari teman-teman terkait disiplin, kode etik, biasanya langsung sama Bu Ani Farida, sementara PSI-nya ada Bu Ani. Nah, di sini ini ternyata di sini itu ada teman-teman dari kami yang dari masing-masing LKSDM itu sebagai PSI masing-masing LKSDM. Mungkin nanti dari tim LKSDM 1 apabila ada mungkin pertanyaan atau apa diskusi kayak gitu bisa langsung menghubungi Bapak Marno. Kemudian selanjutnya LKS 2 dengan Ibu Atika, LKSDM 3 dengan Ibu Riana, LKSDM 4 dengan Ibu Tessa, kemudian LKSDM 5 dengan saya sendiri gitu. Kemudian LKSDM 6 dengan Bapak Marno, kemudian Ibu Maya di LKSDM 7, kemudian LKSDM 8 itu dengan Ibu Atika, kemudian dari LKSDM 9 dengan saya sendiri. Jadi nanti rekan-rekan semua dari masing-masing LKSDM bisa menghubungi dari PIC masing-masing LKSDM itu. Selanjutnya, kayaknya sudah mau berakhir. Nah, oke. Mungkin cukup sekian karena ini sesinya sharing session, jadi kita berbagi. Jadi terima kasih. Jadi seluruh informasi mengenai penegakan disiplin dapat diakses melalui tautan berikut. Jadi dari awal dari peraturan disiplin, kemudian format penulisan formatnya seperti apa, kayak itu sudah ada semuanya di situ. Jadi kami mohon teman-teman yang sedang melakukan proses penegakan disiplin, mungkin terkait dokumen-dokumennya seperti apa, bisa melakukan akses melalui link berikut. Di situ sudah termuat lengkap. Kemudian masing-masing PSI-nya misalkan nggak tahu, misalkan dari SKDM 5 kayak gitu. Mau menghubungi siapa gitu, langsung aja akses di sini nanti masuk ke link PSI tim disiplin. Oh, ada saya di situ Mas Rizal kayak gitu langsung hubungi ya gitu. Oke, cukup
Sekian presentasi dari saya. Cukup singkat ya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Tessa. Baik, terima kasih Bapak Rizal. Materi yang sangat menarik. Jadi Bapak dan Ibu sudah jelas ya untuk alur proses menegakkan disiplin yang ada di BRIN. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemrosesan disiplin tersebut dimulai dari adanya laporan ke BUSDM, kemudian dari BUSDM akan memproses dugaan disiplin tersebut, mulai dari pengumpulan bukti dukung, penyusunan analisis kronologis, proses pemeriksaan hingga di tahap akhir penjatuhan sanksi apabila terbukti benar pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Jadi, apabila Bapak Ibu mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin nih, bisa ya untuk membuat laporan. Nah, untuk pelaporan itu sendiri nantinya akan dibahas di sesi selanjutnya untuk lebih detailnya, terkhususnya tentang IDs yang tadi juga sudah disinggung ya oleh Bapak Rizal. Jadi, harap bersabar, kita nantikan episode sharing session selanjutnya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi atau bertanya, kami tidak membuka pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu, karena di sharing session ini sebagai wadah juga agar kita saling kenal. Jadi yang akan bertanya, akan diskusi, mohon raise hand dan membuka kamera. Memperkenalkan nama serta ada di bagian apa. Untuk sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. Sudah ada nih, Mas Rizal, ada 2 orang dari Pak Wiratmo Gumanti dan Mas Resno. Mungkin dari Pak Wiratmo dulu, silahkan Silakan di ditulis. open kameranya dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang. Udah denger, Mas? Dengar Pak, Oh, tapi belum siap. kelihatan ya Pak. Masa belum kelihatan? Sebentar. Oh, sorry. Iya, maaf kayak gitu. Ya, selamat siang, Mas. Mohon izin untuk bertanya. Mungkin ini terkait dengan ada kaitan dengan proses KP juga. Oke. Jadi ini contoh kasus ya, bukan contoh kasus. Seumpama kita itu ada proses KP. Bersamaan dengan itu, pegawai tersebut sedang dalam proses di sidang, ya, tapi belum penjatuhan hukuman disiplin, tapi udah mendekati batas akhir untuk usul KP yang final lah, untuk bisa batas limit tanggal sekian. Nah, sedangkan pegawai tersebut masih dalam proses sidang dan dia belum ada penjatuhan hukuman disiplin berat atau ringan atau apa. Nah, antisipasi dari pihak atau apa strategi apa atau apa yang perlu disampaikan gitu, Mas, untuk kepada pegawai, karena yang bersangkutan belum ingkrah dan belum penjatuhan hukuman disiplin. Mohon arahan dan informasinya. Oke, terima kasih. Sudah saya catat. Mau langsung dijawab apa ditambah dulu, Bu Tessa? Bisa langsung dijawab aja ya, Mas Rizal. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena mungkin di sesi ini tuh tidak menerima apa ya pertanyaan yang mungkin dari kolom chat, mungkin bisa. Biar bisa kita saling kenal kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu semuanya kemarin juga melihat di poster itu nggak tahu ini siapa ini orangnya kayak gitu. Mungkin karena ini sesinya sharing, mungkin kita minta untuk pertanyaannya itu mungkin melalui raise hand, kemudian open kamera biar tahu teman-teman di BOSDM itu siapa kayak gitu. Jangan sampai nanti ketemu kayak kemarin saya juga pernah ketemu di lift itu. Ternyata sama-sama di lantai 21 ini siapa kayak gitu. Dia kayaknya oke. Jadi langsung saya jawab ya Pak tadi. Jadi terkait proses KP kayak gitu. Sementara pegawainya itu sedang dilakukan proses disiplin dan itu belum terbit SK penjatuhan disiplin. Gitu. Nah, selama ini ya gitu, yang sudah terjadi apa selama ini yang sudah kita lakukan itu, misalkan ternyata itu KP-nya sudah diproses,
dan ternyata sudah ada perteknya, kemudian disiplinnya belum ada, kayak itu. Nanti setelah terbit perteknya itu sudah ada SK kenaikan pangkatnya, ya kita membuat itu Pak, apa namanya, pembatalan SK kayak gitu. Tapi ini sekedar saran saja, mungkin juga yang lain juga bisa memasukkan saran untuk ke depan bagaimana. Di mana saya share lagi ya. Di slide terakhir tadi, gitu, kita sudah ada di nomor 3 dari atas. Ini ternyata udah ada rekapitulasi penjatuhan sanksi, atau mungkin yang di situ mungkin sedang berproses gitu. Jadi mungkin untuk perhatian juga ke depan mungkin terkait adanya yang sedang mau memproses KP kayak itu, mungkin juga bisa memperhatikan di situ dia sedang di proses disiplin atau tidak kayak gitu, sedang diperiksa atau bagaimana kayak gitu. Untuk kedepannya biar bisa melihat di situ, oh ternyata dia sedang diproses kayak gitu. Ya mungkin untuk pengurusan KP-nya bisa dipending terlebih dahulu gitu. Nah, untuk itu di sini kami juga mohon untuk kemarin yang mungkin sedang berproses terkait mungkin dugaan pelanggaran disiplin terkait kehadiran yang tahun 2022 yang sudah kita sampaikan, ya mungkin linknya yang di awan dari masing-masing LKSDM untuk melakukan update ya gitu. Jadi yang pemproses sudah tahu nanti si A kayak gitu yang mau proses KP itu dia sedang diproses atau tidak kayak gitu. Karena selama ini prakteknya udah terbit KP duluan kayak gitu. Ternyata disiplinnya itu baru setelah ada SK kenaikan pangkatnya gitu. Jadinya nanti juga istilahnya apa ya? Memperpanjang proses. Jadi nanti harus bikin pembatalan SK dan sebagainya. Seperti itu Pak Wiratmo. Kalau umpama sebaliknya gimana Mas ya? Kalau umpama Gimana Pak? beliau ini ternyata Mm-mm. usul KP tapi di pending ya. Ternyata pas penjatuhan dia nggak berat gitu loh, masih bisa berhak KP. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya Tapi tidak. jadi dia kebalikan gini, umpama orang ini kan sebenarnya di periode April dia berhak KP kan, usul KP, tapi dia kan dalam proses sidang. Ah, arahan dari Masnya kan tadi untuk dipending. Ternyata after KP itu terbit, ternyata vonisnya itu dia nggak hukuman berat, katakanlah bisa berhak KP. Nah, itu apakah berlaku surut nanti KP-nya atau gimana ini? Mohon arahnya, Nah, makasih Mas. iya Pak. Tadi dibilang kan misalkan KP-nya udah terbit, gitu kan. Kemudian ternyata dia tidak terbukti melakukan disiplin. Ya udah langsung jalan saja Pak gitu. Enggak, maksudnya gini Mas, jadi dia itu kan berhak KP April, tapi dia kan harus dipending, jangan diusulkan dulu, karena dia Mm-mm. lagi proses KP kan. Ternyata KP ini selesai, udah terbit, udah proses terbit pertek ini udah selesai. Nah, ternyata Mm-mm. yang bersangkutan kan dipending nih. Nah, Mm-mm. ternyata dia nggak bersalah, nggak terbukti. Nah, itu berarti KP-nya nanti periode berikutnya atau Periode mungkin bisa periode berikutnya ya. oh, itu maksud saya nanti, nah itu yang nanti disampaikan ke yang bersangkutannya untuk menerima dan tidak menerimanya itu. Oke, oke, makasih Ya karena informasi Mas. sedang berproses Pak. Iya. Tapi memang selama ini di itu ya, karena kita itu mungkin rekapnya itu nggak up to date ya, rekap disiplinnya. Jadi mungkin kemarin itu juga banyak yang terlewat gitu. Jadi sampai akhirnya sampai ke apa namanya, pembatalan SK yang sudah terbit seperti itu. Oke, Halo, bisa iya. dilanjut. Baik, Pak Wiratmo, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Resno. Boleh dibuka kamera dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Suaranya belum terdengar Bapak.
Bapak, maaf masih di mute. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri, namanya Resno Triaji dari Cibinong. Izin nih buat Mas Rizal terkait hukuman disiplin, Mas. Memang kalau kita ikutin peraturan yang ada, bahwa hukuman disiplin itu kan sebetulnya ranahnya dari atasan langsung, Mas ya. Tapi terus terang selama tahun-tahun berjalan ini dan kita memproses beberapa kali terkait dengan pemeriksaan, pegawai itu cenderung bahwa hukuman disiplin itu katanya ranahnya BSDM yang memberikan jatuhkan hukuman disiplin. Padahal kalau kita mengacu peraturannya itu adalah kewenangan dari atasan langsungnya ya. Karena begini, beberapa kali saya meriksa itu banyak juga ada para atasan langsung itu menyerahkan sepenuhnya ke kami gitu loh hukuman disiplinnya. Mereka sepertinya mau siapa ya? Kalau saya bilang agak kasar, lepas tangan lah. Dia mau nggak mau ada konflik dengan pegawainya. Jadi mereka seperti melepaskan, wah itu urusan pegawaian itu SDM itu. Jadi pegawai itu tahunya, wah ini bikin disiplin itu ranahnya SDM nih yang ngurusin itu. Tapi sebetulnya kan yang berhak itu mereka gitu, atasan itu bukan kita gitu kan. Nah, itu kayaknya yang sekarang ini terjadi gitu kan. Dan kadang kita jadi nggak enak juga gitu kan. Pegawai itu udah sedikit tanda kutip agak negatif gitu kan. Kalau udah ada dipanggil gitu udah negatif dia. Nah, yang saya tanyakan gini, kalau berdasarkan peraturan itu kan adalah haknya atasan langsung. Bisa nggak seandainya mungkin secara aturan itu memang oh dia kena hukuman disiplin ringan nih gitu ya. Tapi dalam pemeriksaan itu sebetulnya itu ke atasan itu secara naluri dia bisa mengatakan nggak harus gitu. Karena ada beberapa bukti yang memang secara sistem mungkin salah. Contohnya gini, jadi eh, dia mempunyai kekurangan di atas 3 hari. Nah, kalau saya peraturan disiplin ringan, teguran lisan. Tapi sebetulnya kenapa dia tidak ke closing temuannya itu? Karena satu, dianya itu tugas luar. Jadi di minggu-minggu hari-hari terakhir akhir bulan itu dia ada tugas luar. Nah, dia tidak sempat melakukan perbaikan. Nah, saat untuk perbaikan absennya, saat dia diperiksa, atasannya juga ngakuin seperti itu. Tapi secara sistem udah nggak bisa dikutik gitu loh. Kehadirannya udah nggak bisa dikutik karena udah lewat lewat tahun gitu ya. Dan itu harus jatuhin disiplin gitu kan. Mereka menyerahkan ke kita. Tapi secara pribadi atasan seharusnya tuh jangan disiplin itu kan sebetulnya masih bisa diampuni, dimaafkan gitu seperti itu. Secara pembinaan kepegawaian atasan itu masih itu kan harus saya bina bukan kesalahan murni dia karena dia kan tugas gitu, menjalankan tugas. Seperti itu. Kita pun juga aslinya bingung di LHP kita apakah harus kita cantumkan langsung saklek kita bilang jatuhin hukuman diselipin teguran lisan gitu. Seperti itu gitu. Padahal atasannya ngomong sebetulnya nggak perlu kali ya. Seperti itu. Nah, akhirnya dilema itu apa? Siapakah yang berhak mengeluarkan disiplinnya ini gitu loh. Apakah ikutin atasan sendiri atau seperti yang di rekomendasi LHP yang kita berikan gitu ya seperti itu. Itu aja sih Mas sebetulnya. Terima kasih Mas Ya, Rizal. baik, langsung saya tanggapi ya Pak. Itu memang ini ya Pak dalam proses penegakan atau pemeriksaan disiplin ini ya Karena sudah di pertengahan tahun jam segitu, kalau awal tahun 3:30. Kalau awal tahun jam 3:30 suaranya. oke bisa dilanjut ya. Oke. Kalau soal selama ini ya dalam penegakan disiplin pada proses pemeriksaan ini memang
mana ya? Memang kadang ada sedikit gesekan atau drama gitu. Bahkan ini sharing ya, saya sharing sendiri, sharing mungkin sopan atau tidak ya. Saya sampaikan, saya juga pernah kayak gitu. Maksudnya saat ke satker itu sama kepala unitnya dikatain, ini apa bos BM, nambah-nambahin kerjaan saya. Pernah saya kayak gitu. Kemudian dari kami mencoba menjelaskan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kayak gini terkait pembinaan pegawai ini jadi salah satu kewajiban dari atasan langsung kayak gitu untuk melakukan pembinaan pegawai. Nah, kemudian soal yang tadi, soal yang terkait kehadiran, seperti yang mungkin pernah disampaikan Pak Kepala pada sesi apel pagi beberapa waktu lalu, apabila terkait dengan presensi atau kehadiran di tahun 2023, itu sudah tidak ada toleransi. Ya, tetap diproses disiplin, kayak gitu. Sesuai dengan dugaan pelanggaran, itu. Apabila nanti selama pemeriksaan itu ternyata dia punya bukti lain atau bukti yang ternyata meringankan, sesuai dengan arahan yang masuk ke kami, itu bisa diproses. Jadi kekurangan hari dan jam kerjanya itu menggunakan sisa atau hak cuti tahunan yang dimaksud. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Resno, ada tanggapan? Iya Mas, cuman cuti tahunan kan nggak bisa, batasnya kan backdate cuma 7 hari Mas. Nah, ya nanti untuk teknisnya mungkin Pak Resno yang dari LKSDM 5 mungkin nanti bersurat, mungkin bisa ke kita untuk nanti selanjutnya yang melakukan pemrosesan apa itu namanya, yang cuti tahunan tadi dibantu dari pihak SIK gitu. Seperti Oke, itu, Pak. berarti cukup surat aja ya dari kampusnya gitu ya ke SDM gitu ya terkait Iya, perbaikan Bapak. gitu ya. Tapi kalau ternyata cutinya udah habis ya tetap itu, Pak. Masuk ke penjatuhan hukuman disiplin kayak gitu. Dan yang mungkin perlu ditekankan gitu. Saya kayaknya juga masih ada itu tangkapan layar pas Pak Kepala paparan itu kalau di 2023 itu udah nggak ada toleransi kayak gitu. Ya, tapi terus terang kalau di apa hasil di waktu wawancara itu kan merasa orang itu bukan kesalahan murni dia gitu karena dia kan waktu di 3 hari terakhir itu kan dia ditugaskan gitu kan ya ke lapangan gitu dan posisinya itu mungkin data segala macam ke yang nggak terbatas. Kayak kemarin itu ada yang dia statusnya di Kalimantan gitu kan. Nah, seperti itu gimana ya kampusnya juga sebetulnya dalam tanda kutip kalau memberi sanksi juga berpikir gitu loh. Ini orang kerja kok berprestasi kok ada apa SKP-nya juga memberikan kontribusi ke organisasi gitu. Kenapa harus saya kasih hukuman disiplin ya? Ada yang ngomong gitu. Kecuali kalau memang dia apa terlambatnya absensi itu memang benar nggak kerja segala macam. Itu yang kadang-kadang mereka berpikirnya kok jadi sistem tapi ada yang memberatkan orang jadinya karena hal-hal yang mereka pikir sebetulnya itu bisa diselesaikan gitu loh, apa di luar dari sistem gitu loh. Itu yang kadang-kadang membuat mereka berpikir orang yang rajin gitu kan, cuman karena dia apa kesibukannya dia malah akhirnya diberi sanksi gitu loh. Itu jadinya ada rasa apa ya, orang rasanya kok kecewa gitu. Oh saya rajin-rajin dengan tugas seberat ini kok malah saya dikasih sanksi gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang apa ya, kalau dibikin secara keadilan kualitatif ya mereka bilang itu nggak adil gitu loh. Secara kualitatif gitu. Kalau Iya, mereka rajin iya gitu Pak. kan. Mungkin karena mungkin anggapnya ini terkait kehadiran atau presensi hal sepele kayak Iya. gitu. Padahal itu sejatinya sudah tertulis di PP 94, malah sudah jelas kayak gitu. Malah dari sebelumnya itu malah ada diskon, istilahnya malah
si peraturan yang kali ini istilahnya malah lebih kejam ya gitu. Malah lebih misalkan 10 hari berturut-turut nggak masuk aja boleh langsung diberhentikan gitu. Nah, itu kalau kesalahan tanda kutip benar ya memang dilakukan. Ya, Ini kan iya Pak. maksudnya di hasil apa setelah kita pemeriksaan gitu loh. Kasusnya tuh bukan yang memang kesalahannya dia, memang kesalahan dia lupa Nah, absen, itu tapi Pak. Maksudnya ya. prosesnya itu kan mereka tuh lupa absen karena apa? Karena dia kerja gitu loh masalahnya. Nah, artinya mungkin dari mungkin setelah adanya penjatuhan hukuman disiplin itu kan ada sisi yang tadi disebutkan apa ya, pembinaan. Artinya pembinaannya itu artinya ke depan itu bukan hanya untuk pegawai yang sudah dijatuhi penjatuhan disiplin, artinya mungkin di unit tersebut pegawai-pegawai itu juga jadi lebih aware, lebih memperhatikan soal kehadiran kayak gitu, supaya lebih tertib administrasinya seperti itu ya Pak. Iya, paham maksudnya paham. Mungkin Iya, cuman dari kita memang kayak gitu, tapi memang kadang kita ada sedikit gesekan konfrontasi dengan kepala unit ya Pak. iya, maksudnya kan itu tadi. Pada sebenarnya kan mikirnya gitu, kok orang yang rajin kok mau saya kasih sanksi ya Pak gitu. Harusnya ada nggak sedikit apa supaya ada keluar dari sistem itu ya kan di sistem e-keadilan itu yang supaya kami itu bisa memperbaikin kayak yang kasus-kasus seperti ini karena fungsi pembinaan tuh tidak harus dengan hukuman disiplin gitu. Maksud mereka kan seperti itu. Apakah kalau kasih apa pembinaan itu harus hukuman disiplin kalau masalah apa e-keadilan gitu kan itu juga akhirnya nggak jadi apa ya kan mau ngomong gimana lagi ya Ya, kan iya. bilang nggak munafik Mungkin gitu kan. kalau soal apa ya, kalau kayak gitu dibiarkan, diampuni, nanti yang lain ikut-ikut Pak kayak gitu. Kalau saya pikir enggak sih Mm-mm. sebetulnya asal apa waktu kita apa pemeriksaan itu kan kita objektif gitu ya. Jadi mau bisa memilah oh mana yang mereka kerja, mana yang enggak gitu kan. Maksudnya jangan disamaratakan gitu, maksudnya yang seperti itu. Dan itu kan kewenangan sebenarnya ada di atasan ya. Nah, sedangkan atasan itu seandainya dia mau ini saya anggap clear gitu kan. Saya maafkan gitu kan. Itu mereka juga tanda tanya gitu kan. Ada celah nggak sih BSDM itu hal kayak seperti ini bisa saya maafkan gitu kan? Nah, Tidak iya sesuai Pak. dengan apa hasil apa LHP yang Yang dibuat. yang tadi, jadi dari arahan terakhir yang masuk ke kami, nanti bersurat untuk selanjutnya mungkin kekurangan hari dan jam kerjanya itu bisa diproses, digantikan dengan hak cuti tahunan. Itu Pak. Baik, Oke. Bapak Resno, apakah sudah jelas? Karena mengingat waktu masih ada penanya yang lain. Ya Pak. Saya di Bogor Pak. Nanti kalau saya Iya, kadang di bisa. JWS PPI Pak, bisa diskusi Pak di sana Pak. Sip. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Suji dari LKSDM 8 bisa open kamera dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Oh, maaf Ibu Suji. Ibu, bukan Bapak. Maaf Bu. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ya, Bu. sebelumnya terima kasih kepada Mbak Tessa yang sudah memberikan waktu. Saya bisa bertanya nih kepada Mas Ghazali. Izin bertanya Mas, tadi kan udah sempat dijelaskan ya terkait dengan proses penegakan hukuman disiplin ya. Bahwa untuk surat pemanggilan itu terhitung 7 hari ya Mas ya. Nah, saya ingin memastikan saja berarti 7 harinya itu berarti di luar tanggal surat pemanggilan ya Mas. Berarti pure 7 hari semisal Menghitungnya setelahnya, mungkin bisa saya tampilkan lagi ya. iya, ingin memastikan saja Mas. Sudah terlihat ya, Bu. Iya, berarti memang benar di luar tanggal surat pemanggilan dan tanggal pelaksanaan berarti ya Mas ya. 7 harinya berarti di sini kan Ya, hitung tanggal 18 sampai 26-nya kan ya Mas yang 7 harinya ya. ya dihitungnya dari ini 1, 2, gitu. Nah, ini hari ke-7. 26 kan hari ke-7. Nah, dilakukan pemanggilannya hari selanjutnya. Oh iya, baik Mas. Soalnya ini memang sudah sering tertulis, cuma kadang pas menangani kadang ini tanggalnya dari 7 harinya dari tanggal surat atau ini ya gitu. Nah, mungkin kan dengan nanti ada slide-nya nanti kan kita bisa jadi pedoman juga nanti untuk kedepannya
Jadi kalau pas lagi agak lupa atau apa bisa merujuk ke sini gitu Mas. Oke baik, terima kasih yang ini sudah dijawab Mas. Terus pertanyaan satu lagi nih Mas. Ya, Kalau misal di tahun 2022 itu ada pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat dan memang sudah dilakukan sidang gitu. Nah, cuma untuk saat ini misal SK-nya belum keluar dan ternyata di tahun yang sama yang tahun 2023 ini sudah melakukan pelanggaran lagi dan udah masuk kategori sedang. Nah, itu sebaiknya gimana ya Mas? Apakah untuk eksekusinya berarti kita tunggu dulu yang itu, SK yang 2022 itu, atau kita laksanakan eksekusi di 2023 ini, atau bagaimana Mas? Mohon pencerahannya Mas Rizal, terima kasih sebelumnya. oke. Artinya kan sebelumnya ternyata udah ada, pasti saya jawab ya. Sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dan itu mengarahnya ke berat, gitu kan ya. Ya, betul. Tapi SK-nya belum Belum turun. turun, Karena kan kayak gitu. memang antri ya Mas. Nah, itu yang jadi, mungkin malah saya jadi pertanyaan ya, kenapa SK-nya yang sebelumnya belum turun, kayak gitu. Iya. Karena selama ini ya, misalkan sebelum melakukan pemeriksaan, karena mungkin terkait penjadwalannya itu mungkin bentrok dengan yang lain, akhirnya jadwalnya mundur-mundur, kayak gitu. Misalkan di tahun 2022 itu sudah ada pelanggaran, kemudian yang 2023 itu juga melakukan pelanggaran, kayak gitu. Itu kita jadikan satu, kayak gitu. Jadikan satu. Cuma untuk yang 2022 sendiri itu sebenarnya sudah dilaksanakan proses sidangnya gitu Mas. Dan karena emang masuk yang berat, jadinya kan diproses oleh tim pusat ya Pak. Iya Mas ya. Kayak gitu kan berarti untuk saat ini kan kita menunggu Oh, kan. Kayak gitu. Nah berarti untuk yang 2023 berarti kita tunggu saja gitu ya Mas sampai SK-nya turun. iya, sambil menunggu saja ya Bu, kayak gitu. Tapi sebelum, misalkan di, apa ya, mungkin nanti sambil koordinasi dengan kami ya Bu. Mungkin bisa jadi, kayak gitu. Karena kami juga selama ini kalau memproses misalkan yang 2022 itu misal berat, kemudian 2023 itu dia masih ringan atau sedang gitu kita masukkan jadi satu. Mungkin nanti bisa cek ya di LKSDM 8 ini dengan siapa ya? Dengan Mbak Ibu Atika Rani kayak gitu. Kayak gitu. Prosesnya sampai mana kayak gitu untuk di follow up. Apakah yang di 2023 itu sudah dimasukkan mungkin dalam proses pemanggilan dari pusat atau belum kayak gitu. Kalau ternyata belum kayak gitu mungkin bisa langsung diproses dari LKSDM untuk yang 2023. Tapi kalau ternyata sudah, berarti tinggal menunggu hasil. Baik kalau gitu Mas Rizal, terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. terima kasih. Terima kasih. Baik, Bu Suji, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Imam. Silakan membuka kamera dan memperkenalkan diri. Terima Katanya kasih. tadi 3, ini keempat ini. Sudah dibuka sesi selanjutnya. Suaranya terdengar sangat keras sekali ini Mas Imam. Sampai saya tidak mendengarkan. Astaga, saya cuap-cuap dari tadi. Oke, makasih banyak Mbak Tessa. Mas Rizal izin mau tanya. Gini Mas, terkait ikadiran SPPD ya, perjalanan dinas. Itu gini, kemarin itu kalau nggak salah itu di kita ada, misalkan perjalanan dinas itu tanggal 31/2 gitu ya. Ternyata tanggal 1/2 itu hari Minggu. Nah, tanggal 30 itu surat tugas itu belum turun, Mas. Nah, sampai dengan tanggal 4 itu ternyata baru turun. Nah, berarti kan otomatis dia dia itu hari itu kan nggak bisa ngupload lagi tuh Mas, karena udah sampai tanggal 4. Nah, ketika kami cek itu memang barcode-nya itu di tanggal 4. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah bisa itu kami selesaikan langsung dengan tim SIK karena memang penandatanganan surat tugas itu memang telat gitu Mas.
dan bisa dibuktikan dengan di barcode-nya itu kan ada ya propertiesnya ya, bisa kita cek itu ditanggalkan apa misalkan dia perjanjiannya tanggal 31/2 ternyata baru turun tanggal 4 gitu atau tanggal 3 malam atau tanggal 4 lah. Itu gimana ya Mas ya? Misalkan dari 1 hari itu ternyata dia itu masuk akumulasi 3 hari katakanlah. Kan kalau misalkan itu 1 hari dia bisa katakanlah bisa ketutup sama surat tugas itu kan katakanlah masih 2 hari gitu. Ini prosedurnya gimana Mas? Apakah kita tetap panggil dengan apa di pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau karena kita udah tahu nih ya bahwa itu surat tugas itu karena apa di DS-nya telat dari kepala dari si pejabat yang Underscore, mengeluarkan bro. surat tugas itu seperti apa ya Mas? Aku bisa rubah ya di sini ya? Gitu aja Mas, makasih Mas. Iya Man ya. Underscore, oke. Iya, saya tanggapin ya Mas. Kayaknya saya sendiri tuh kayaknya juga pernah kayak gitu. Terbitnya malah alhamdulillah di tanggal 3 ya gitu. Jadi saya uploadnya juga pas tanggal 3 gitu. Tapi kalau ya kayak tadi dari keterangannya Mas Imam tadi misalkan sudah jelas itu sudah apabila yang pegawai bersangkutan itu memang benar-benar murni dalam penugasan karena terkendala terkait pengajuan DS itu. Ya, kadang memang kadang pengajuan surat tugas itu memang kadang lama kayak gitu kan ya. Itu mungkin bisa langsung sih Mas, maksudnya langsung hubungi pihak SIK mungkin yang bisa melakukan perbaikan gitu. Oh, berarti Ya, aman ya, maksudnya adalah kita nggak salah juga kan ya, ya karena maksudnya memang sudah, di situ kan sudah jelas kayak gitu kan ya. ya baik, Iya. oke, Beda cerita gitu mungkin aja Mas. nanti misalkan pegawainya itu nggak aware gitu, misalkan ternyata itu udah kejadiannya itu di awal tahun Januari gitu, baru lapor sekarang gitu. Jadi sebaiknya dipanggil dulu aja gitu, karena udah kelewatan jauh ya. Oke, ya siap. Mhm. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rizal, makasih Mbak Tessa. Baik, terima kasih Mas Imam. Ini masih ada 2 pertanyaan. Mungkin kita habiskan 2 pertanyaan ini ya. Setelah itu kita tutup untuk forum diskusi. Baik, untuk selanjutnya Pak Hafiz, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, kayaknya masih mute, belum terdengar suara. Oh ya, maaf. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Tessa. Perkenalkan saya Hafiz dari LKSDM 5. Ini ada sedikit pertanyaan teknis tentang Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi di Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 ini pasal 38 ayat 4 disebutkan bahwasanya pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Mohon penjelasannya. Apakah berarti misalkan yang diperiksa itu fungsional ahli utama, kalau setingkat lebih rendah berarti harus ahli madya, sedangkan yang ahli muda, ahli pertama dan di bawahnya tidak, kalau secara peraturan ini tidak sesuai gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, langsung saya buka ya Mas, langsung saya jawab gitu. Saya juga nggak hafal itu Mas, pasal-pasalnya ke pasal berapa gitu. Tapi selama ini untuk yang melakukan pemeriksaan itu apa namanya jabatannya itu setidaknya setingkat dengan yang diperiksa kayak gitu. Atau misalkan kayak contoh saya ahli pertama itu bisa meriksa yang setingkat ahli pertama gitu. Jadi dilihatnya itu dari jabatan mungkin fungsionalnya, dari jabatannya ya, bukan dari pangkat dan golongan. Mungkin pangkatnya mungkin saya masih awal ya karena saya juga baru ya anak baru di sini kayak gitu. Tapi misalkan sama-sama ahli pertama kayak gitu boleh itu. Tapi kalau tadi pasal berapa Mas? Pasal 38 ayat 4. Saya terlewat. Pasal
Yang di ayat berapa, Mas? Ayat 4. Ayat 4. Pejabat yang ditugaskan menjadi pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Nah, itu jadi yang tim pemeriksanya jabatannya minimal sejajar, istilahnya sama gitu. Misalkan saya ahli pertama, saya cuma boleh melakukan pemeriksaan itu ke ahli pertama, kayak gitu. Harus sejajar. Misalkan di situ nanti yang melanggar ahli utama, yang melakukan pemeriksaan itu juga jabatannya minimal juga ahli utama, kayak gitu, yang melakukan pemeriksaan. Artinya sejajar atau mungkin bisa yang memeriksa itu lebih tinggi bisa, gitu. Nggak boleh lebih rendah jabatannya. Oke, makasih Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Hafiz untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Sutanto. Mohon dibuka kameranya dan silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tessa sama Mas Rizal ya. Kami dari LKSDM 1 ingin menanyakan secara teknis nih, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait dengan pembuatan LHP. Jadi dari kita ini kan sudah membuat BAP. Nah, setelah BAP kan urutannya tentunya LHP ya. Setelah LHP terus SK gitu ya. Nah, dari BAP ke LHP ini apakah ada batasan waktu maksimal ya? Terus yang kedua sama, yang dari LHP ke pembuatan SK Hukdis ini juga apakah ada batasan waktu? Jadi batas waktu itu maksudnya paling lama berapa hari gitu ya? Yang pertama. Terus yang kedua, ini kan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, bahwa di LK SDM 1 ini ternyata sudah lebih cepat ya. Informasi cutinya tadi belum terinformasi ke kami, ternyata kami sudah melaksanakan lebih dulu. Jadi kemarin ini waktu sidang pun juga enggak ada untuk perbaikan asumsi terkait dengan diganti dengan cuti tahunan. Jadi ada satu pegawai kemarin yang kami sidang ternyata sudah mengajukan apa itu surat dinas dan posisi segalanya dan ternyata juga tidak disetujui. Tapi dalam salah satu butir yang diajukan itu ada cuti ya, dan itu cutinya itu cuti umroh gitu ya. Nah, berjalannya waktu karena sudah dibuatkan apa dari LHP juga sudah kita buatkan SK gitu ya, SK Hubis terkait dengan jam kerja. Nah, karena ini LHP juga sudah dibuat dan di DS, SK pun juga sudah di DS gitu ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Apakah yang tadi cuti umroh itu apakah bisa direvisi gitu ya, termasuk kehadirannya ataupun LHP maupun SK-nya gitu Mas Rizal ya. Nah, saya kira itu mungkin mudah-mudahan ada pencerahan yang perlu kita tindak lanjut. Itu terima kasih Mas Rizal. Ya, langsung saya tanggapi ya Pak. Tadi pertanyaan yang pertama soal di jangka waktu pembuatan LHP dari BAP sampai selesai itu seperti apa? Apakah ada batasan waktunya? Itu sebenarnya itu tidak ada batasan waktu, Pak. Mau dikerjakan kapan? Nggak ada batasan waktu. Tapi sebaiknya itu setelah selesai pemeriksaan itu langsung diproses kayak gitu. Soalnya kadang kan kita juga, saya sendiri, terutama saya sendiri, ya kadang juga suka lupa-lupa ingat kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya sendiri begitu apa namanya pemeriksaan kayak gitu, setidaknya mungkin dalam jangka waktu seminggu atau berapa hari kayak gitu, sebaiknya saya sudah membuat catatan di LHP kayak gitu. Soalnya kalau saya sendiri itu kalau misalkan mungkin terlewat terlalu lama nanti saya sendiri takut lupa Pak kayak gitu. Ini kemarin hasil pemeriksaannya seperti apa, bagaimana kayak gitu.
Mas Rizal itu kan terkait lamanya karena menunggu disposisi gitu ya. Disposisinya belum turun-turun. Jadi kita Oh, gitu ya. Jadi kita agak mundur memang gitu. Nah, karena mungkin agak lama jadi saya tanya sekali adakah batasan waktu maksimalnya gitu. batasan waktunya nggak ada sih Pak, kayak Iya. gitu sebenarnya. Ada juga mungkin selama ini ya karena kita bersurat ke apa tadi hasil LHP dari tim pemeriksa itu kita teruskan ke Pak Kepala kayak itu untuk meminta persetujuan atas rekomendasi tim pemeriksa itu. Kadang ada juga kayak gitu. Kadang kita berkirimnya hari ini misal tadi pagi sore udah ada disponya ada, tapi ada juga misal yang kasus-kasus tertentu itu mungkin kita udah dari beberapa minggu kemarin belum ada dispo juga ada kayak gitu. Jadi Kebanyakan lamanya pengumpulan bukti-buktinya itu yang kemarin berjalan kenapa? di kami sih, Mas. Oh, Pengumpulan oke. bukti-bukti termasuk bukti kemarin kan belum tahu ya ada surat tugas, ada surat cuti gitu ya. Itu karena Oh harus iya, nyari dulu yang bersangkutan dikumpulkan ke iya, Sespim kan. Sespim baru iya nggak membuat apa-apa Pak. surat. Jadi Maksudnya agak lama itunya kan dia. sambil menunggu bukti, sambil melengkapi kayak gitu. Bahkan ada juga ini, saya sharing juga sekalian. Kadang kalau misalkan kita udah ngajuin nih rekomendasi seperti ini pada Pak Kepala kayak gitu. Dari Pak Kepala, oh ini bukti dukungnya kurang cukup. Dari ini tim pemeriksa coba nyari bukti dukung yang lain dilengkapi kayak gitu ada kayak gitu. Jadi itu pending lama. Jadi tidak ada batasan waktu ini harus berapa hari gitu. Kemudian sudah cukup ya Pak yang itu langsung lanjut pertanyaan kedua. Tadi jadi selama proses pemeriksaan itu ternyata sudah dijatuhi hukuman disiplin dan sudah terbit SK-nya. Namun ternyata pegawainya itu pas kekurangan hari jam kerja itu ternyata dia sedang umroh kayak gitu. Nah, itu apabila dari beberapa case yang sudah masuk ke kami, ada juga yang kayak gitu, sampai pada akhirnya kita melakukan pembatalan SK hukuman disiplin, Pak. Karena kita sudah ada bukti yang menguatkan untuk membatalkan itu. Bisa dilakukan pembatalan SK hukuman disiplin. Artinya, Jadi apa keterangannya dia cuti itu benar-benar ada cuti umroh atau apa gitu. Artinya dokumen yang disampaikan, dokumen pendukungnya itu sudah artinya sudah benar dan valid, bisa menguatkan untuk pembatalan SK ini. Jadi kalau kita kemarin ini kan ini Mas Rizal. Jadi kita sudah panjang ya, maksudnya ada disposisi dari atasan yang memeriksa juga, disposisinya juga ada gitu ya. Terus sudah dibuatin LHP, SK. Nah, sekarang seperti itu. Apa cutinya ini kan ternyata salah satu yang diajukan itu ada cuti dan izin sakit gitu ya. Jadi semua waktu itu disposisinya juga nggak disetujui. Nah, sebaiknya gimana? Apakah ini harus direvisi gitu, Mas Rizal ya? Atau kita karena sudah ada disposisi juga, apakah kita berjalan terus saja atau gimana? Baiknya gitu ya. Kalau iya Pak, langsung ya. Misalkan bukti dukung yang diajukan atau yang diajukan pegawai itu sudah kuat dan benar, misalkan dia tadi cuti sakit, itu cuti sakitnya itu sudah benar apa belum yang dilampirkan. Kan ada juga ketentuan cuti sakit itu seperti apa ya. Sama seperti tadi, misalkan itu sudah kuat dan ternyata valid bisa membatalkan, bisa dilakukan itu tadi pembatalan SK apabila sudah diterbitkan SK hukuman disiplin. Baik, Bapak Sutanto, apakah sudah cukup? Nanti bisa diskusi lagi di luar Dan forum ini ya Pak. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya juga. Siap, siap. Ya, baik Pak. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas antusiasnya, pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Ternyata pada prakteknya memang dalam proses menegakkan disiplin ini ada banyak kasus-kasus yang membuat bingung karena mungkin tidak ada tertulis di aturannya. Jadi apabila masih ada yang ingin didiskusikan bisa langsung saja menghubungi kami tim Bindistra. Kontak-kontaknya tadi ada di poster yang sudah di-share oleh Pak Rizal. Kita bisa diskusi bersama-sama ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu.